Selamat berjumpa kembali pemirsa di Satu Lensa Siang. Bersama saya Winda Rosalin Storus mengabarkan berita-berita traktual dan menarik yang kami rangkum dalam seputar siang ini. Kita awali Satu Lensa Siang hari ini dari dunia pendidikan. IPB University kembali memberikan apresiasi kepada mahasiswa dengan prestasi terbaik melalui ajang penganugerahan mahasiswa berprestasi tahun 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menunjukkan pencapaian akademik sekaligus kontribusi nyata bagi masyarakat. Lalu, bagaimana rangkaian kegiatan penganugerahan Mawapres tahun ini? Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Atari Kisya dari kampus IPB Dramaga. Terima kasih Winda di studio. Saya Atari Kisya melaporkan langsung dari kampus IPB Dramaga, tepatnya di Auditorium Andi Hakim Nasution. IPB University sedang menggelar penganugerahan mahasiswa berprestasi 2026 pada hari ini, Sabtu 21 Februari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sebagai bentuk apresiasi terhadap mahasiswa berprestasi tingkat universitas. Kegiatan yang diikuti oleh para finalis terbaik di tiap fakultas ini dilaksanakan secara luring dan juga disiarkan melalui kanal resmi YouTube IPB Prestasi. Ajang ini merupakan bukti nyata dari dedikasi mahasiswa dalam memadukan keunggulan akademik dan juga kontribusi sosial dan inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Melalui ajang tahunan ini, IPB University menegaskan komitmennya dalam mendorong lahirnya generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun di tingkat global. Banyak banget prosesnya dari aku semester 1 banyak punya referensi-referensi sampai ke semester 2, semester 3, semester 6. Banyak mentor-mentor yang dukung aku dari kegagalan sampai aku udah bisa memaknai sampai sekarang dia menahin juga menjadi mahasiswa berprestasi tingkat universitas. Ajang mahasiswa berprestasi ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi bagi mahasiswa, tetapi juga menjadi wadah untuk menunjukkan kontribusi dan inovasi terbaiknya. Panitia penyelenggara menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mendorong mahasiswa IPB untuk terus berprestasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Harapannya semoga kampus IPB itu bisa melahirkan sosok-sosok mahasiswa berprestasi dan bisa menjadi juara satu di tingkat nasional seperti itu. Penganugerahan ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi seluruh sivitas akademika IPB University untuk terus berinovasi. Saya Atari Keisha melaporkan dari Auditorium Andi Hakim Nasution. Saya kembalikan kepada Winda di studio. Pemirsa, berita kedua yakni mengenai kondisi harga bahan pokok di Pasar Anyar. Menjelang bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Anyar mengalami kenaikan. Kondisi ini menjadi perhatian warga karena berdampak langsung terhadap aktivitas jual beli di pasar tradisional. Saat ini, saya sudah terhubung dengan Reski Amalia Putri yang berada di lokasi. Bagaimana Reski Amalia? Laporannya. Oke, baik. Terima kasih Winda di studio bersama saya Reski Amalia Putri yang sekarang sedang berada di Pasar Anyar, Kota Bogor. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok di Pasar Anyar terjadi menjelang bulan Ramadan di 2026. Komoditas bahan pokok seperti beras, daging, minyak, telur mengalami lonjakan harga sejak 2 pekan terakhir. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya peningkatan dan juga distribusi yang terbatas. Ya, memang ada kenaikan harga yang signifikan. Kenaikannya sekitar 2.500 sampai 3.000 per kilonya harga jualnya. Dari 21 hari lagi menjelang Ramadan, jadi 3 minggu mau Ramadan udah mulai naik harga telur ya. Faktor yang pertama adalah permintaan konsumen yang melonjak, itu yang faktor utamanya. Jadi harga naiknya seperti itu. Ya sejauh ini stabil karena kan mungkin konsumen-konsumen yang lain pada umumnya mereka butuh ya untuk kebutuhan pokok menjelang Ramadan ya seperti itu. Kondisi ini dikeluhkan oleh para pedagang dan juga para pembeli karena tentu saja berdampak pada daya saing beli masyarakat. Kebetulan saya ke sini pas Ramadan, jadi harganya kondisinya udah seperti ini. Saya rasa sih ini ada kenaikan ya, karena biasanya harganya itu di range biasa per kilo sih saya belinya kan, biasa per kilo, terus pas di sini per liter tuh kayak biasa ya bedanya gitu. Apalagi kan kalau kayak di
di sebelah ya di swalayan gitu kan. Coba kan sekalian lihat pasar biar ini juga. Kenaikan harga dipicu oleh faktor musiman serta pasokan dari daerah distribusi yang belum stabil. Sementara upaya pengawasan dan juga koordinasi oleh pemerintah daerah terus dilakukan untuk menjaga kestabilan harga. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lalu lintas di Kota Bogor. Jalur alternatif Cipaku yang sebelumnya digunakan untuk membantu mengurai kemacetan, kini justru menjadi titik kepadatan kendaraan. Kondisi ini terjadi setelah penutupan kembali jalur Batu Tulis, yang menyebabkan arus kendaraan dialihkan ke kawasan tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Winda di studio. Saya Siti Patona Putri melaporkan langsung dari jalur alternatif Cipaku, Kota Bogor. Sempat menjadi andalan untuk mengurai kemacetan, kini jalur ini berubah menjadi titik macet baru, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Kondisi ini terjadi setelah ditutupnya kembali jalur Batu Tulis sehingga arus kendaraan dialihkan dan menumpuk di kawasan Cipaku. Ditambah dengan kondisi jalan yang terbatas, antrian kendaraan pun terlihat di sepanjang ruas jalan. Sejumlah pengendara memilih jalur ini sebagai alternatif utama. Sementara warga sekitar berharap ada pengaturan lalu lintas agar kepadatan tidak semakin parah. Sebetulnya ini udah lama ya kalau macet sini, sudah tahun lalu sebetulnya udah di alternatif, ada jalan baru kan ya. Setelah itu jalan baru itu longsor, jadi alternatif difungsikan lagi gitu. Ada sekitar 1 bulan ini. Sepenuhnya kalau warga merasa kebisikan juga ya kalau ininya. Ya tapi harus bagaimana ya? Ya alternatif memang satu-satunya di sini gitu. Kembali ditutupnya akses Batu Tulis berdampak signifikan terhadap arus lalu lintas di kawasan Cipaku, Bogor. Volume kendaraan yang meningkat tajam tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang tersedia, menciptakan titik mati pergerakan terutama pada jam sibuk. Kalau dari arah Cihideng, Pamoyanan, Cipaku atau Rancamaya, ini jalan yang paling dekat ke akses kota. Perbedaannya juga banyak, antara 10 menit sampai 15 menit. Warga hanya dapat berharap percepatan perbaikan jalan dapat segera terrealisasi demi kenyamanan bersama. Terkait berbagai kendala teknis di lapangan, masyarakat percaya pemerintah memiliki langkah terbaik agar proses pengerjaan tidak terus berlarut-larut. Baik pemirsa, selanjutnya kita memasuki segmen Wonderlands yang akan membawakan informasi wisata, pengetahuan alam, dan budaya pada siang hari ini. Beragam wahana permainan berwarna cerah yang memanjakan mata serta menghadirkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan dapat dinikmati pengunjung di sebuah destinasi wisata keluarga di kawasan Ciawi, Bogor, yakni Sheffield Resort and Camp. Kawasan Bogor, Jawa Barat seolah tak henti menawarkan inovasi destinasi wisata bagi masyarakat urban. Namun, kendala kemacetan dan aturan pembatasan kendaraan seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat. Kini, hadir Sheffield Resort and Camp, terletak strategis di jalur Veteran 3 Ciawi. Destinasi rekreasi terpadu ini menawarkan kemudahan akses lantaran lokasinya yang berdekatan dengan pintu tol Ciawi. Selamat pagi Sobat Wonderlands, kembali lagi bersama saya Atari Keisha yang saat ini saya akan mengajak Anda untuk kabur sejenak nih dari hiruk pikuknya kota. Nah, kita saat ini sedang berada di sebuah destinasi yang memadukan konsep penginapan, mewah dan taman rekreasi yang sangat estetik. Apalagi kalau bukan Sheffield Resort and Camp di Ciawi, Bogor.
Berdiri di atas lahan seluas lebih dari 1,5 hektar, Sevili mengusung konsep One Stop Leisure. Banyak spot foto, tak hanya rekreasi fisik, estetika visual menjadi keunggulan tersendiri. Zona Chinatown misalnya, menghadirkan replika pagoda dan gerbang bulan atau moon gate yang otentik. Halo teman-teman semuanya, nah sekarang saya lagi berada di Kids Spot nih. Ini tuh beneran banyak banget wahana permainan yang seru banget. Mulai dari kayak Flying Fox, terus juga ada Rainbow Slide, di belakang saya pun ada mandi bola, dan sekarang saya lagi naik ATV. Ini beneran destinasi liburan cocok banget buat keluarga. So, tunggu keseruan saya lainnya. Dengan tarif tiket masuk sebesar Rp25.000, Sevili Resort and Camp menjadi alternatif destinasi wisata yang kompetitif namun tetap berkualitas. Nah, buat Sobat Wonderlands yang ingin merasakan sesuatu yang seru, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencoba wahana Rainbow Slide. Oke Sobat, sebelum meluncur pastikan Anda sudah duduk nyaman dan sesuai instruksi petugas ya. Wow! Wow! Wah, seru banget ya Sobat Wonderlands. Ternyata nggak semenakutkan itu. So, buat kamu yang nanti pengen datang ke sini, jangan lupa untuk cobain Rainbow Slide ini. Satu sih kalau untuk wisata ke Sevili itu kita banyak spot fotonya di sini Kak. Karena kalau misalnya ke puncak kita terlalu jauh sih. Nah makanya di Ciawit ada tempat wisata enak juga. Karena banyak wahana anaknya. Terus penyewaan juga lah lumayan. Demikian rangkuman berita yang dapat saya sampaikan. Tetap saksikan Satu Lensa Siang hanya di Vokasi TV. Saya Winda Rosalin Sitorus, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.